Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menonton video saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga ya. Untuk kali ini ada mesin ampli speaker aktif ya. Jadi beda dengan video-video saya yang lain karena ini adalah video ditunjukkan untuk seseorang yang sedang belajar servis. Ini ada speaker aktif yang katanya suaranya kecil sebelah, tapi sebelumnya diperiksa dulu, dilihat-lihat seperti ini cara belajar servis untuk ampli atau speaker aktif rumah ya. Sama aja biasanya mesinnya kalau speaker aktif dan deck atau tip deck itu seperti ini, mesinnya menggunakan OCL. Jadi setrumnya itu ada CT nya ini 18, CT 18. Jadi setrumnya ada 3 karena keluarnya nanti CT. Jadi ada min 18 dan min plus 18, dan CT nya itu adalah groundnya. Di sini mati sebelah, cuman ini enggak ada trafonya untuk menghidupkan modul MP3 FM ini. Jadi kan saya periksa dulu, dilihat-lihat komponennya. Setelah dilihat-lihat komponen, di sini ada kosong. Kalau kosong, resistor seperti ini kosong, itu berarti kalau terlalu berat bebannya atau terlalu berat menanggung beban, jadi akan kosong seperti ini. Mudah-mudahan di bawahnya ada angkanya atau nomornya, ada 560 560 kali, berarti itu untuk setrum, biasanya untuk menurunkan setrum ya, karena setrum utama itu 18 volt dari sininya, dari pusat itu keluarnya sekitar 18 volt lebih. Kalau sudah jadi DC itu bisa jadi 25 volt lah. Bisa seperti itu, tergantung berapa banyak elko. Setiap elko itu menaikkan tegangan 1 volt, biasanya seperti itu. Jadi ini yang terbakar adalah di sini dan ini kalau diurutkan itu resistor yang terbakar ini ke sini, nyambungnya ke jalur ini yang gede ini ya. Ini masuknya ini ke sini, mungkin masuknya adalah plus atau min atau ground. Jadi harus diurutkan juga dari pusatnya, karena pusatnya kan ada di sini. Ini pusat elko, ini masuk ke elko ya, di kaki elko min, ini min, jalur yang sini min resistor yang luar min. Resistor sebelah sini yang kosong banget minnya, sebelahnya lagi ini pasti plusnya kalau diurutkan ya. Ini ke sini masuk sini PCB, ini elko, kaki elko, yang sini yang plus. Jadi ini penurun tegangan untuk IC yang ada di sini biasanya ya. Ini masuknya ke sini, ke IC ini masuk, diurutkan lagi kemana lagi nih, masuk ke sini, ke IC ini juga masuk ke IC 4558. Jadi kita periksa setrumnya, diperiksa setrumnya di kaki resistor yang gosong. Ini sudah dinyalakan, saya menggunakan trafo ada di sebelah sana, trafonya CT karena ini speaker aktif atau speaker rumahan. Posisi setrum di
DC apa setrum apa namanya, ini testernya di posisi DC. Kaki ini yang hitam kita taruh di ground atau di CT nya, kita cari di kabel speaker juga ada ini nyambungnya ke CT atau groundnya ya. Sekarang kita tes yang kakinya kosong. Ini input min 28, ini plus 28, karena saya menggunakan setrum 20 volt jadinya 28. Setelah melewati R yang kosong ini, setrumnya drop, hilang. Itu kalau yang plusnya ada 6,17, yang minnya 1,3 volt saja, berarti ada kerusakan di IC ini, antara ini dan ini. Sekarang kita cabut IC nya, apakah setrumnya akan naik. Kita cabut dulu yang kecil. Nah, ini saya cabut 4558. Apakah setrumnya mau naik atau tidak. Nah, ini naiknya 19 volt, ini 19 volt apa namanya plus, ini 19 volt min, ada tandanya min di sini ya. Yang sebelah sini 19 ya 19 sampai 20 plus. Cuman karena ini setrumnya agak kegedean, jadi resistor yang kosong itu harus diganti dulu. 560 ohm, 2 watt atau 3 watt biar tahan. Jadi tadi konslet hilang setrumnya itu IC ini, entah terbalik atau apa namanya rusak IC nya seperti itu, karena setrumnya jadi drop kalau ada IC ini. Itu masalahnya, jadi resistornya gosong, terbakar. Jadi setelah diganti nanti diperiksa lagi. Ini saya ganti dulu. Ini sudah saya cabut IC 560, saya cari tidak ada stok, saya ganti. Jadi saya ganti pakai 270 ya. Nah, 270 harusnya sih diganti dengan 560 biar sama kayak bawaannya, cuman saya nggak ada stok, jadi saya ganti 270, tapi apa namanya wattnya lebih besar atau 3 watt ya. Kalau yang bawaannya kan mungkin 2 watt, jadi saya ganti dengan yang lebih besar di sini. Mudah-mudahan tidak gosong lagi atau tidak cepat kosong. Jangan lupa juga dites apa namanya dioda Zener, karena di sini penurun tegangan pasti ada dioda Zenernya. Ini nyambungnya di dioda Zener ya. Ini yang resistor diganti, jalurnya ke sini. Ini ada dioda Zener, ada min dan plus. Dioda Zenernya juga sama, min dan plus dibalik, cuman voltasenya mungkin kira-kira 15 volt. Untuk dioda Zenernya 12 sampai 15 paling besar. Nah, ini ada dua ini dioda, ini ke sini, ini ke sini. Ini dites. Kalau dilihat dari jalannya, karena masih di solder, kayaknya sih normal. Cuman diangkat dulu. Sepertinya normal ya dioda Zenernya. Ngetes dioda Zener ini
yang merah ini ke plus, yang hitam ke min di diodanya. Kalau jalan berarti bagus. Setelah itu dibalik, yang ini ke min dioda, yang ini ke plus dioda. Kalau dibalik nyambung, itu diodanya rusak. Kalau ini kan plus dioda ke yang merah ini jalan, si apa namanya tester jalan tapi tidak mentok. Yang satu lagi sama. Nah, kalau dibalik sekarang ini tidak jalan testernya, avonya, itu berarti dioda masih bagus. Dites lagi setrumnya, ini 30 volt. Ini enggak kenceng. 29,730 angka panah. Yang minnya sama, setelah lewat resistor jadi 20 volt, jadi 22 volt. Tapi sepertinya ini kegedean kalau segini ya. Saya akan ganti diodanya dulu, yang kalau ada 15, kalau tidak nanti saya ganti 12 volt dioda Zener. Sekarang saya akan ganti diodanya yang 15 volt. Saya coba ya, apakah setrumnya mau turun atau tidak. Setelah ganti dioda, apakah mau turun setrumnya? Nah, di sini 16, plusnya 17, jadi segini mungkin sudah standar ya. Kalau tadi kan 20 itu kegedean kalau menurut saya, soalnya ini suplai setrum untuk IC LM324 dan 4558, itu standarnya paling besar itu 18 volt. Kalau sampai apa namanya 20 volt terlalu gede, nanti cepat panas IC 4558 ini dan IC LM324 nya. Jadi kalau belajarnya lebih sini, amplifier itu diperiksa setrum-setrumnya dulu ya, soalnya ada setrum buat IC seperti ini itu setrumnya kecil. Kalau di daerah sini ini setrumnya gede, setrum utamanya untuk suplai ke apa namanya ini FET, final, bukan FET, ini masih transistor biasa. Jadi ada dioda penurun tegangan namanya dioda Zener 15 volt atau 12 volt. Kalau dirasa masih kegedean 15 volt, diturunkan dioda Zenernya yang 12 volt, itu standar. Nah, di daerah sini ini panas ya, karena menurunkan setrum dari 30 volt ke 15 volt melalui dioda dan resistor ini. Jadi di daerah sini panas. Nah, setelah strumnya udah turun, apakah masih standar 17 volt 18 volt? Sebenarnya naik ini, mungkin karena resistor tadi harus diganti yang 560 ya, 560 volt ohm, bukan volt, wattnya 3 watt, jadi sesuai dengan bawaannya. Nah, karena ini tadi IC 4558 nya dipasang konslet, jadi kemungkinan ini rusak, ikut rusak ya.
saya akan ganti dengan yang baru. Sebelum diganti IC 4558 yang baru, kita tes posisi kakinya, strumnya min nomor 4, plusnya nomor 8. Jadi nomor 8 ada di sini, nomor 4 di sini, berarti nomor 1 dari sini. Nomor 1 berarti posisinya ini dibalik seperti ini masangnya, kakinya dibalik-balik dulu. Soalnya nomor 8-nya itu ada di sini. Ini nomor 8-nya ini. Nah, ini nomor 8 di sini. Nomor 4 di sini. Jadi sama kayak di sini. Nomor 4-nya di sana. Di ujung. Nomor 8 ini. Jadi kalau dipasangnya seperti ini plus jadi nomor 1. Nomor 1 jadi plus, yang minnya ini jadi nomor 5. Jadi kebalik, ini rangkaiannya kebalik. Jadi ini IC ditekuknya dibalik, ini ke atas sana ya. Nah, jadinya seperti ini, nomornya ada di bawah sini. Jadi dibalik, ini kesalahan dari rangkaian ini yang tidak normal lah, tidak lazim rangkaiannya. Ini jadi kebalik. Kalau yang normal langsung tancap. IC kalau udah kena setrum biasanya mati. Tidak tahu IC LM nya ini ikut mati atau tidak, karena tadi setrumnya 20 volt. Mudah-mudahan tidak. Sekarang saya akan coba menyalakan yang namanya apa ini, modulnya ya, modulnya, soalnya setrumnya beda. Ini udah saya sambung setrum menggunakan setrum lain. Sudah menyala AUX Bluetooth. Setelah dicoba suaranya ternyata krek-krekan, dan yang sebelah lagi malah bocor. Yang namanya bocor itu kabel speaker. Di kabel speaker itu keluar setrumnya ya, DC. Nah, seperti ini keluar 28 volt, berarti bocor. Kalau yang satu lagi kan enggak, tapi suaranya krek-krekan. Itu bisa jadi karena IC LM324 itu udah rusak, tadi belum sempat diganti. Jadi harus diperiksa lagi, ganti IC LM324. Dan yang bocor itu biasanya daerah sini ya, bocor, bisa terbalik transistor atau gimana, jadi bisa mengakibatkan kebocoran. Bocor keluar setrum atau apa namanya, PCB yang kendor solderannya. Akan saya periksa dulu. Nah, setelah diperiksa, yang namanya suaranya ngeresek sebelah dan bocor itu dikarenakan yang resek dulu ya. Yang resek sebelah sini itu ada ini resistor yang udah coplok, yang sebelah sini. Tapi
yang sebelah sini bocor tadi itu karena ada transistor seperti ini mati. BD 139 ini mati, jadi saya ganti. LM nya pun saya ganti ya. Terus 4558 nya saya ganti juga. Jadi penggantian dioda, resistor, transistor, dan IC, dan periksa solderan-solderan. Ini kalau mau belajar servis itu sediain solder yang bagus, minimal merek Mazda lah, 40 watt atau 60 watt. Jadi buat nyolder seperti ini itu bisa rapi, nempelnya itu bagus. Sediakan juga tinolnya yang bagus, jadi jangan sayang beli lah kalau buat belajar, soalnya biar tidak merusak jalur seperti ini kan, pada rusak, pada ngelotok. Nah ini udah saya solderin lagi. Jadi kalau belajar nyervis itu terutama untuk speaker PCB rumahan seperti ini ya, elektronik rumahan itu PCB nya gampang lotok, jadi harus hati-hati, jangan sampai rusak jalur-jalurnya. Nah ini sekarang saya akan tes. Ini kabel 5 voltnya belum ada. 5 volt ini buat nyalain ini ya, modul, soalnya tidak ada 9 voltnya di trafo saya, jadi pakai trafo luar aja untuk hanya sekedar menyalakan modul untuk mengetes suaranya. Modul sudah jalan, sekarang tinggal tes. Ini setrum sudah, oh belum. Setrum sudah masuk, sekarang pindah radio. Suara bagus, karena malam tidak berani kencang-kencang nih. Tes mic ada. Subwoofer ada, speaker yang ngerepek karena kecil. Ada di sana speakernya. Kalau digedein bassnya ngerebek. Sekarang tes lagi untuk setrum di kabel speaker, apakah ada setrum DC nya. Saya akan tes yang sedang tersambung ke speaker, tidak mengeluarkan DC ya, 0,8, apa itu jalan-jalan ini milivolt ya, di sini milivolt. Yang satu lagi ini belum tersambung speaker ya, kira-kira sama. Sekarang saya tuker plusnya ke speaker. Apakah masih ngereseknya beda sama ngeresek radio. Kalau yang rusak di bagian ampli sini itu beda. Masih bagus, cuman ini potensi udah agak rusak, ini harusnya diganti biar bagus. Satu lagi sama saja suaranya, tidak jauh berbeda.
biasanya sih apa namanya, beda suara antara kanan dan kiri tapi sedikit biasanya ya. Nah, ini volumenya udah jelek ini. Nah, udah jelek ini volume. Aduh, berisik ini malam-malam. Tetangga kencang banget. Ini kalau bisa yang volume ini diganti. Harus sih, bukannya kalau bisa, harus. Jadi sudah normal semua. Nah, sekarang kalau mau ngetes apa namanya, transistor, kalau bisa itu seperti ini tuh dicabut, jadi ngetesnya gampang. Pakainya analog, pakai yang analog, posisi di 10 atau di kali 10 maksudnya, atau dikali 1, disesuaikan dulu jarumnya. Misal seperti ini, puter-puter sampai di 0. Kalau udah baru dites. Nah, ini yang bikin bocor tadi, jadi mentok, dibolak-balik mentok itu rusak. Nah, kalau yang bagus itu tidak seperti ini. Saya kasih contoh yang bagus ini, tapi BD 140. Nah, tapi yang masih bagus, jalannya seperti itu, tidak sampai mentok. Ada 2 yang jalan, nah, seperti ini. Ini jalan, ke sini jalan, tapi kalau dibalik tidak akan jalan, itu karena masih bagus. Kalau yang tadi ini mentok, bolak-balik mentok semuanya, jadi mati. Dan untuk yang belajar servis seperti ini harus tahu jalur-jalur setrum ya. Misal jalur setrum itu ada di bawah elko yang gede ini, min plusnya ini, kalau CT nya itu groundnya ini ada plus, kalau nggak salah ya, plus di sini, yang di sini min setrum utama. Urutin jalurnya ke sini. Nah, sampai sini juga, sampai resistor yang kosong yang udah diganti itu ya, di sini. Ini saya ganti yang gede. Nilainya 560. Kalau mau diganti dengan yang aslinya bisa lebih bagus, tapi ini saya ganti dengan 270. Benarnya kurang gede sih, soalnya adanya ini sih sama 1 kilo. Kalau 1 kilo itu terlalu kecil nanti setrumnya, jadi saya pakai 270. Kelemahannya kalau resistornya terlalu kecil nilainya, tidak sesuai aslinya, ini nanti dioda Zener di sini 15 volt. Nah, itu nanti akan panas, dan resistornya juga panas, soalnya nilainya terlalu kecil dari yang aslinya. Tapi untuk yang aslinya juga sebenarnya panas juga. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga ya. Untuk yang sudah, terima kasih banyak sudah mendukung channel saya ini. Video berbeda dengan yang biasanya, karena saya biasanya apa ya, servisnya untuk ampli mobil, tip mobil seperti itu. Jadi ini ampli aktif ya, udah modifan lagi. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.